Baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya yaitu pajak bagi perusahaan. Setelah kita memahami betapa pentingnya pajak bagi suatu negara, maka kita akan melihat sekarang bagaimana pajak bagi perusahaan. Karena perusahaan ini merupakan seorang atau sebagai wajib pajak, yaitu pihak yang membayar pajak kepada negara. Nah, organisasi dibentuk pasti memiliki tujuan. Begitupun halnya perusahaan. Pasti dia memiliki tujuan. Tapi apakah suatu perusahaan itu akan memiliki tujuan yang sama? Atau apakah ada perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain? Maka jawabannya adalah perusahaan itu semuanya memiliki tujuan yang sama. Baik itu yang profit oriented ataupun yang non-profit oriented. Apa itu? Meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Yang membedakannya adalah penjelasan dari nilai perusahaan. Jika kita berbicara tentang perusahaan yang termasuk ke dalam profit oriented, maka yang disebut nilai perusahaan itu adalah memaksimalkan laba atau meningkatkan kekayaan pemilik atau harga saham yang tinggi. Itu nilai perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang termasuk profit oriented atau berorientasi kepada profit atau laba. Contoh dari perusahaan-perusahaan yang profit oriented ini banyak ya. Misalkan kita kasih contoh PT Telkom gitu ya. Kemudian PT KAI, kemudian PT Indofood. Yang ketiga perusahaan contoh ini, contoh perusahaan ini termasuk ke dalam yang profit oriented. Meskipun visi misinya berbeda, tapi tetap tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan laba, untuk memiliki pangsa pasar yang besar, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke yang non-profit oriented. Kalau yang non-profit oriented, itu yang tidak memiliki orientasi terhadap laba. Jadi apa dong yang dimaksud nilai perusahaan bagi yang non-profit oriented? Tiada lain dan tiada bukan adalah reputasi perusahaan. Ya, contohnya misalkan banyak ya, yayasan termasuk ke dalam non-profit oriented. Yang mereka butuhkan adalah reputasi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat bisa memberikan donasi, kemudian mereka bisa menjalankan program-programnya. Misalkan masjid, bisa program untuk bagi sembako, kemudian untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Makanya ketika misalkan contoh lainnya ya, ACT, Aksi Cepat Tanggap. Nah, ACT ini memiliki nilai perusahaan yang bagus ya, memiliki reputasi yang bagus. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Tetapi reputasinya hancur pada akhir-akhir ini karena diduga bahwa hasil donasi itu masuk ke pejabat ACT, bahkan direkturnya dikatakan mendapatkan gaji sekitar 200 jutaan per bulannya. Nah, gara-gara ada isu itu, pasti reputasi dari ACT ini akan berkurang. Seperti itu. Makanya tujuannya bisa di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Seperti itu. Itu yang namanya perusahaan profit dan yang non-profit. Kita beralih ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang paling dicari salah satunya adalah laporan laba rugi. Ya. Laporan laba rugi itu isinya dua. Yang pertama pendapatan dan yang kedua biaya. Ketika ada pendapatan dan biaya selisih, ketika positif maka dikatakan untung atau laba. Ketika negatif maka dikatakan rugi.
Nah, bagaimana caranya mendapatkan laba yang positif? Ada dua caranya, yaitu yang pertama memperbesar pendapatan, yang keduanya mengefisiensikan biaya. Nah, sekarang kita lihat posisi pajak di perusahaan. Ada dua, apakah dia masuk ke pendapatan atau dia masuk ke biaya. Ternyata yang namanya pajak itu masuknya ke dalam biaya. Artinya dia itu mengurangi pendapatan. Seperti itu. Maka semakin besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau wajib pajak, maka laba pun akan menjadi semakin sedikit. Begitupun sebaliknya. Oleh karenanya, bagi perusahaan, apabila dalam hal membayar pajak, dia ingin agar pajaknya selalu kecil, gitu ya. Bahkan di akuntansi sendiri, pajak itu dianggap sebagai hutang. Sehingga apabila ada pembayaran pajak, maka dicatat atau di jurnal itu sebagai utang pajak. Meskipun perusahaan sebenarnya tidak pernah berhutang pajak. Tetapi memang ketika kita melihat pengertian pajak di atas, ya, bahwa pajak itu kontribusi wajib. Artinya perusahaan itu memiliki kontribusi wajib yang tiada lain atau istilah lain adalah hutang. Seperti itu. Nah, ini menjadi masalah. Gitu ya. Karena biaya itu musuh dari pendapatan. Jadi kalau misalkan ini ya, digambarkan gitu. Nah, ini pendapatan selalu pengen naik. Tapi di sisi lain ya, si biaya itu akan menurunkan jumlah pendapatan yang sedang naik itu. Makanya yang namanya laba maksimal itu selalu di dua hal cara untuk mendapatkannya. Ya. Yang pertama, menaikkan pendapatan. Yang kedua, mengurangi biaya. Dan pajak ada di sini. Pada bagian biaya. Seperti itu. Jadi kita tahu negara ingin pajaknya besar, perusahaan ingin pajaknya kecil. Yang kita bicarakan di sini adalah pajak bagi perusahaan yang profit oriented. Karena yang non profit oriented itu memiliki banyak fasilitas sehingga pajak yang dibayarnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, untuk pajak itu dikenakan bukan hanya terhadap adanya aktivitas, tetapi tidak ada aktivitas pun ada pajaknya. Makanya di sini saya jelaskan jenis pajak yang timbul. Yang pertama, pajak langsung, yaitu dana yang masuk ke perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak karena adanya penghasilan. Contohnya tentu adalah pajak penghasilan yang harus dibayar dikarenakan adanya penghasilan. Seperti itu ya. Jadi ini pajak langsung itu penghasilan masuk kemudian dikenakan pajak. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Kalau pajak tidak langsung itu dikarenakan adanya dana yang keluar. Ya. Dana yang keluar itu adalah dana yang dikeluarkan untuk membeli sesuatu atau dikeluarkan untuk melakukan investasi. Jadi di sini ketika penghasilan itu keluar, maka
di sana ada pajak. Gitu ya. Jadi aktivitasnya bisa uang masuk, ada pengajak penghasilan, ada uang keluar, ada juga pajak. Contohnya itu pajak pertambahan nilai. Ketika kita membeli barang kena pajak, kita diwajibkan untuk membayar PPN, pajak pertambahan nilai. Seperti itu. Nah, bahkan ketika kita tidak ada aktivitas pun, itu dikenakan pajak seperti misalkan PBB. PBB itu kan pajak atas bumi dan bangunan yang dikenakan atas kepemilikan kita terhadap bumi atau bangunan. Gitu ya. Meskipun bangunan tersebut tidak menghasilkan uang, tetap dipajaki setiap tahunnya. Makanya ketika kita memutuskan untuk memiliki suatu bangunan, maka kita harus berpikir bagaimana caranya minimal bisa membayar PBB-nya, gitu ya, dan maksimalnya tentu bisa menghasilkan lebih banyak, bahkan bisa lebih besar daripada pada saat kita membeli bangunan tersebut. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, pajak bagi perusahaan itu adalah beban yang diinginkan dibayarkan sekecil mungkin.